Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, ya, silakan dijelaskan dulu. Di sini kami dari kelompok 4 rekayasa perangkat lunak kelas C akan menampilkan sebuah mock-up dari desain yang telah kami buat. Yang mana dalam desain RPL yang kami buat ini, mock-up ini berfungsi untuk membantu proses pembelajaran mahasiswa mengenai mata kuliah pemrograman website, yang mana kita di sini mengambil hanya materi HTML. Baik, Pak, di sini yang pertama adalah seperti ini tampilan awalnya, di mana sistem meminta user untuk memasukkan email dan password jika sudah memiliki akun, tapi jika belum, maka sistem akan meminta pengguna untuk melakukan sign in. Dan seperti ini tampilan sedikitnya, disuruh memasukkan nama lengkap, NPM, email, password, dan confirm password. Setelah itu akan melakukan sync up, yang mana di sini datanya akan disimpan ke database untuk pengiriman nilai atau skor akhir nanti kepada dosen melalui email. Tentunya seperti ini. Terus selanjutnya adalah tampilan awal untuk narasi, yang dimana di sini diceritakan bahwa dunia tiba-tiba muncul sebuah dungeon. Namun ada seorang pahlawan yang bernama Narasis melakukan penjelajahan dungeon di sini, yang mana dungeon ini dipenuhi dengan tantangan. Selanjutnya seperti ini dungeonnya. Di sini ada lantai 1 sampai dengan lantai ke-6, tampilannya di sebelah kanan, dan di sini ada ucapan dari host, "Selamat datang para petualang HTML, bersiaplah memasuki dunia fantasi yang luar biasa dengan dungeon," dan seterusnya. Setelah itu akan mulai melakukan game. Play di sini otomatis akan masuk ke lantai pertama. Di lantai pertama ini ada istilahnya itu pretest, Pak. Di sini ada beberapa soal tentang HTML dasar. Pretest yang mana nanti sistemnya di sini, apabila apa yang dikerjakan user ini soalnya dijawab benar lebih besar dari 70%, maka akan melanjutkan ke lantai berikutnya. Tetapi apabila kurang dari 70%, maka akan mengulangi lantai pertama ini. Untuk lantai setelah benar lebih dari 70%, maka akan melanjutkan ke lantai berikutnya, yaitu puzzle HTML. Di sini materinya yang terdapat di sini adalah materi tentang struktur dasar HTML. Seperti HTML, terus head, body, yang mana nanti ada puzzle-nya, Pak, di sini, Pak. Selanjutnya, di sini ada lantai ketiga, yang mana di lantai ketiga ini user harus membuat tabel yang seperti dicontohkan oleh sistem, dan ketika tabel yang dicontohkan oleh sistem itu sama dengan tabel yang sudah dibuat oleh user, maka akan lanjutkan ke lantai berikutnya. Tapi jika belum sama, maka akan mengulangi lantai ini. Selanjutnya, ketika itu selesai, akan melanjutkan ke area lantai 4, yang mana di lantai 4 adalah permainan puzzle dengan materi form HTML, di mana di sini seperti di lantai kedua permainannya adalah puzzle, tapi lebih fokus ke materi form. Untuk penyelesaian lantai sebelumnya yang puzzle tadi itu harus benar. Kalau tidak benar akan mengulang ke lantai tersebut. Selanjutnya ada lantai kelima. Di lantai kelima ini ada text editor, dan di sini mohon maaf ini belum diganti, ada output dari text editor ini, yang mana user diminta untuk memasukkan HTML full yang harus terdapat form dan tabelnya. Jika sudah terdapat form dan tabelnya, maka otomatis akan lanjut ke lantai berikutnya, tetapi jika belum akan mengulangi lantai ini. Selanjutnya adalah untuk lantai ke-6. Untuk lantai ke-6 ini
istilahnya seperti post test, yang mana di sini akan disuguhkan pertanyaan terkait dari lantai 1 sampai dengan lantai 5, yang mana di sini lebih komplit. Setelah itu, jika user menekan next ini, maka akan muncul skor dari lantai 6. Tapi di sini yang hanya dihitung sebagai skor adalah lantai dari ke lantai ke-6. Setelah itu skor akan dikirim ke dosen pengampu melalui email, yang mana email ini nantinya niatnya akan ditaruh di dalam kodenya. Terus ada pengonfirmasian biodata. Setelah tekan kirim, maka di sini cerita dari software ini akan selesai dan akan menyajikan narasinya. Sekian Pak dari kelompok kami. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Misal di sini kan ada skor dari lantai 6. Apakah di sini enaknya dikasih skor dari lantai 1 sampai lantai ke-6, apa hanya skor lantai 6? Yang mana pada awalnya di konsep kami lantai 1 sampai dengan lantai 5 adalah latihan dan hanya lantai ke-6-nya berupa istilahnya ulangan. Nah, sebentar, ini yang kalian buat itu apa? Apakah cuma PowerPoint saja atau sebuah program? Kalau program itu buatnya menggunakan apa? Apakah berbasis game dan sebagainya? Kondisi Pak, iya Pak. Niatnya ini masih bentukan awalnya, masih desainnya Pak. Nah, yang kemudian besok mungkin akhir-akhir UAS dibuatkan programnya. Nah, program menggunakan apa? Adakah visual menggunakan PowerPoint saja kayak tadi atau bagaimana? Untuk saat ini hanya desainnya saja Pak, seperti itu Pak. Tapi Untuk nanti ke depannya berupa software. Ini semester berapa? Semester 4? Semester 4 Pak. Nah, nanti di UAS outputnya apa dari Pak Pratama sendiri? Dari Pak Pratama sendiri, outputnya itu aplikasi yang kami gunakan itu yang pertama, masuk nggak ke dalam materi proses pembelajaran. Terus, apakah Nah, kalian buatnya pakai apa nanti? Apakah website atau izin Pak, izin petunjuk Pak, itu kita menyesuaikan dari stakeholdernya Pak. ya kalian desainnya apa? Website Pak, Bisa buat kayak gitu? insya Allah bisa. Ya. Ya paling karena step ke-6 tadi adalah ujiannya, ya. Ya. Coba ditambah itu aja pretestnya. Tambah Jadi soalnya sebelum Pak. ada pretestnya sudah ada atau belum? Soalnya? Iya, soal sebelum materi. Ini belum Pretestnya. Ya, nanti mungkin saran dari saya bisa ditambahi pretest, ya. Kemudian materinya, baru ujian terakhir tadi. Coba. Mungkin untuk nilai yang ditampilkan cukup yang terakhir saja, karena stage 1 sampai 5 tidak ada hubungannya dengan stage 6, cuma sebagai kit saja, sebagai syarat saja. Berarti yang stage 1 sampai dengan stage 5 itu nggak dimasukkan Pak? Ya, cukup tadi aja. Siap. Tapi tetap ada pretestnya tadi. Siap. Nah, ada lagi? Ya, berarti yang lantai 2 sampai dengan lantai 5 itu nggak usah dibuatkan kodenya Pak? Kode apa? Maksudnya atau tampilkan nilainya? Maksudnya apa namanya? Ini ya misal nggak perlu dibuat apa yang nggak perlu nilainya. Stage selain 6 itu fungsinya apa? Apakah cuma sebagai pembelajaran, iya, atau sebagai keharusan? Nggak keharusan. Tidak perlu nilai. Yang penting terserah kalian konsepnya bagaimana. Oh, siap. Apakah ada validasi atau apakah ada penilaian dari stage 1 ke 2, kalau lolos bagaimana syaratnya, 2 ke 3 lolos syaratnya bagaimana, dan seterusnya. Mohon izin lagi Pak, kan di sini kan mungkin di sini agak berat di lantai, pembuatannya agak berat di lantai 3 sama dengan lantai ke-5. Di sini kalau misal memungkinkan diganti ke bentuk puzzle aja gimana Pak? Bukan text editor dan outputnya. Boleh, silakan. Bebas saja. Berarti
kalau begitu konsepnya tetap masuk ke misal apa namanya pencapaian materi ya tentang HTML. Bagaimana? Kalau apa namanya nggak istilahnya nggak live coding itu berarti tetap masuk ke satu pencapaian materi, Pak. Ya harusnya live coding, cuma penilaiannya bagaimana kalian? Pasti kesulitan membuat programnya. Siap, Kecuali ada yang validasi langsung. Ya gimana lagi? Ya. siap. Gitu saja, Pak, dari kelompok kami sebelumnya. Terima kasih banyak, Pak. Mm-mm. Oke. Saya selesai. Sudah, Pak. Saya live dulu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.